sudah dijelaskan sebaiknya harus pakai kalimat, bukan sebaiknya, ya seharusnya pakai kalimat yang tertata secara struktur atau secara tata bahasa yang benar dan seterusnya, itu elemen-elemennya begitu ya. Paragrafnya harus seperti apa dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini prosesnya ya, step-stepnya kalau kita mau nulis, di mana di bawah ini terakhir ini adalah submission ya. Terakhir itu adalah produknya ya, produknya. Jadi kita harus mempelajari atau memahami dulu kita mau nulis apa sih, apa subjeknya. Terus yang bagian kedua ini instruction-nya itu mungkin kalau konteks kita ini apa, mau nulis apa, proposal tesis misalkan. Proposal tesis itu kan ada semacam rambu-rambunya ya. Formatnya harus ada mengikuti yang digariskan oleh Pasca Sarjana ya. Formatnya ada, Anda cari di webnya Pasca Sarjana, format tesis. Nah, proposal tesis nanti formatnya harus sama dengan tesisnya nanti ya. Kalau Anda mau nulis paper, submit ke conference gitu ya. Di conference ada instruksi-instruksinya, formatnya ini, template-nya ini, kalau gambar harus seperti ini dan seterusnya, ini harus dipahami dulu. Ya, kalau ya artinya diperhatikan lah. Ya. Terus kemudian elementary research ini tentu saja kalau ini adalah outline ya, sebenarnya ini outline yang bagian yang ini ya, tentu saja outline ini harus dari brainstorming, dari hasil-hasil research yang sudah dihasilkan seperti apa. Lalu kita buat outline. Terus kita membuat first draft. Ya. Draft pertama ini masih kasar gitu ya. Ada tesis statement itu artinya ya kira-kira pokok pemikiran yang utama yang ingin disampaikan itu apa. Nah, tentu saja kalau ini kan kelihatannya ini tahapan proses yang berkaitan langsung dengan penelitian. Jadi penelitiannya tetap dilanjutkan ya. Jadi penulisan itu sekali lagi tidak harus di akhir. Begitu selesai semua penelitian baru nulis, tidak bisa seperti itu. Harus dimulai dari sekarang juga. Ya, minimal sekarang proposal tesis. Ya, jadi tidak harus menunggu risetnya sendiri dilakukan. Banyak hal sudah bisa dilakukan. Ya. Terus kemudian di-refine ya, diedit lagi. Terus kemudian pre-final draft. Ya. Nah, harus dibaca lagi. Proofreading itu dibaca oleh orang lain selain diri kita. Ya, minta teman untuk ngecek benar nggak ini. Biasanya kalau kita sudah nulis dan kemudian kita baca lagi rasanya sudah benar gitu ya. Tidak ada typo, tidak ada kesalahan dan lebih salah ketik begitu ya. Tapi begitu ada orang lain baca, ada fresh eyes gitu ya, pandangan baru, belum pernah baca, begitu langsung dibaca langsung ketemu. Oh ini ada kesalahan tulis gitu. Ya. Oh ini logikanya kok saya jadi nggak ngerti gitu. Padahal bidangnya sama ya. Kalau Anda minta tolong teman dalam satu tim gitu ya, dalam satu kantor, mestinya kan bidangnya kan sama. Harusnya sama-sama ngerti dengan apa yang kita tulis. Ya. Garis besarnya minimal ya. Kalau ada pertanyaan ini apa sih maksudnya kan gitu. Nah, itu berarti kan ada sesuatu ya. Apakah memang pemahamannya kurang atau kita yang salah dalam hal menyampaikan sesuatu ya. Jadi ini ada proofreading ya, final review, kemudian disubmit. Nah, ini yang saya ambil dari internet, suggestion-nya seperti ini. Nah, yang saya pernah kumpulkan itu supaya mudah dihafal, saya pakai akronim ya. Bukan code red, tapi code ref ya. Bukan red flag, tapi ini ya. Ini jauh sebelum ada istilah red flag-nya anak-anak muda zaman sekarang, saya waktu itu sudah buat ini code ref ya, bukan code red ya. Collect ya, ditumpulkan informasinya, hasil penelitian terlepas belum selesai ya. Kalau nanti Anda nulis tesis ya, penelitiannya belum selesai final gitu, betul-betul belum selesai.
Itu ya yang sebagian yang sudah ada dikumpulkan, bikin outline. Ya, tadi sudah ada di bagian yang di sebelumnya itu bikin outline ya. Terus kemudian draft tadi juga sudah ada, edit ya, review apa reflection edit itu minimal ini self editing dulu. Kita baca lagi ada kesalahan apa tidak. Nah, review juga begitu, reviewnya itu self review juga bisa atau peer review, teman satu kelompok ya yang kerja dalam bidang yang hampir sama begitu sehingga apa istilah teknisnya sama-sama kenal, pemahamannya mungkin jadi lebih mudah gitu ya. Nah, ini tolong disuruh membaca. Nah, terakhir format ya. Bagaimanapun produk yang ingin dihasilkan dari tulisan kita nanti harus dalam format tertentu yang diminta oleh ya yang menugaskan ya. Tesis formatnya harus format tesis. Expanded abstract di conference harus sesuai dengan format yang diminta. Saya sering diminta mereview apa paper yang disubmit ke IIGW gitu ya, yang diselenggarakan oleh program studi, ya itu tadi masalahnya mengikuti format saja agak sulit gitu ya, ya mencang-mencong gitu ya paragrafnya, ganti halaman gitu, nggak penuh gambarnya kepotong dan lain sebagainya itu. Ya dari situ saja kita sudah bisa menilai ini orangnya care nggak sih dengan tulisan dia. Ya punya kepedulian dari format saja orang kadang-kadang sudah bisa menilai gitu. Belum ke arah substansi, belum ke arah konten. Ya. Nah, minggu depan kita akan elaborasi masing-masing ini meskipun sebenarnya secara umum Anda sudah tahu semua begitu ya dari penjelasan ini. Tapi siapa tahu dari pembahasan masing-masing ini detailnya ada tambahan-tambahan yang kita bisa sampaikan.